الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah masyarakat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga malam ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia untuk melaksanakan sholat berjamaah Isya berjamaah. Alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta kita sebagai umat akhir zaman, semoga senantiasa kita mendapatkan syafaat di akhir yang nanti. Ibu-ibu, bapak sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini di awal tahun minggu kedua bulan Januari ini kita ada satu kajian tambahan di Ahad kedua ini. Alhamdulillah atas izin Allah, keinginan kita untuk membuat kajian khusus fikih waris ini terwujud. Semoga ini akan menjadi satu ilmu yang akan bermanfaat untuk kita semua. Baik, insya Allah nanti kajian fikih waris ini akan diisi oleh Ustaz dan Manasa Isi. Alhamdulillah sudah ada dalam kita semua. Sebelum kajian ini kita mulai sama-sama kita berdoa. Semoga kita dilapangkan dada kita, dibuka pikiran kita, dilembutkan hati kita, dilunakkan hati kita untuk menerima ilmu yang disampaikan oleh Ustaz kita, dan semoga kita akan bisa menerima ilmu yang disampaikan. Alhamdulillah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan berpanjang kalam, kami silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali bertemu pada kesempatan malam hari ini untuk sama-sama kita mengambil satu dari 4 perkara yang disebut oleh Nabi. Inna dunya mal'unatun. Dunia ini terlaknat, kata Nabi. Wa mal'unun ma fiha. Apa-apa yang ada di dalamnya semuanya dilaknat. Illa, kecuali satu, zikrullah, orang yang mengingat Allah. Yang kedua, wama wadaha, atau melakukan perkara yang mendekatkan kita kepada Allah. Yang ketiga, alimun, jadi orang berilmu. Yang keempat, muta'allimun, atau jadi orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah, kita ambil yang keempat, yaitu menuntut ilmu.
kita diberkahi oleh Allah. Amin. Malam ini kita bahas tentang waris. Ya, tapi saya akan lebih fokus membahas permasalahan seputar waris. Karena dalam kasus waris yang kami tangani, lebih banyak kemudian sulit atau problem waris itu paling banyak muncul justru yang pertama ketika seseorang itu meninggal, ya, maka kemudian yang harus dilakukan, dan ini hak mayit, maka saya akan tanya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu sudah melakukan penentuan status ahli waris? Ini hak mayit ini, penentuan status ahli waris. Maka nanti malam ini pulang, hubungi semua ahli waris yang hidup saat orang tua meninggal, lakukan penentuan status ahli waris. Bagaimana caranya? Kumpulkan kakak beradik, sampaikan dengan ini, kami ahli waris dari fulan bin fulan yang bernama fulana adalah ahli waris dari almarhum fulan bin fulan. Itu hak mayit. Maka jika kemudian kita refleksi dari hal yang pertama ini pun banyak yang kemudian masih belum melakukan, betul? Maka nanti dilakukannya penentuan status ahli waris. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, penentuan status harta. Penentuan status harta. Nah, ini yang paling sulit. Kami banyak menghadapi problem justru pada penentuan status harta, yang nanti akan kita bahas satu persatu. Nanti di sini kita akan bahas hibah, kita akan bahas wasiat, kita akan bahas hutang piutang mayit, baru yang terakhir pembagian. Jadi kalau pembagian itu sudah final, itu sudah final. Setelah ahli warisnya diketahui, status hartanya diketahui, barulah dilakukan pembagian. Ya. Maka yang paling banyak adalah penentuan status harta. Ini paling problem. Karena nanti ketika mau dibagi, tiba-tiba ada klaim dari salah satu ahli waris, oh, rumah ini dulu wasiatnya buat saya. Oh, rumah ini sudah dikasih buat saya. Oh, dulu orang tua punya hutang sama saya. Nah, ini yang nanti kita bahas satu persatu. Nah, waris, ya. Saya mengutip satu syair Arab, ya. Nasibuka mimma tajma'u dahra kullahu rida'ani tulwa bihima wahanu. Jatahmu dari harta yang kamu kumpulkan sepanjang hidup ini, ya, hanyalah 2 helai kain yang dipakai untuk membungkusmu dan kapur baus. Udah, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, betul? Makanya waktu kita meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jiwa kita kembali kepada Allah. Begitu juga harta kita kembali kepada Allah. Baru kemudian Allah akan bagi lagi kepada ahli waris yang sudah ditentukan besaran dan haknya masing-masing, ya. Makanya harta yang kita miliki sekarang, hakikatnya itu bukan punya kita, itu punya Allah. Statusnya itu cuma titipan. Ketika kita meninggal, itu harta dikembalikan kepada Allah, terus Allah bagi lagi kepada ahli waris. Nah, maka malam hari ini kita akan bahas dulu seputar permasalahan waris yang umum terjadi.
Ya. Jadi kita langsung masuk kasus per kasus. Ya, ya mudah-mudahan kasus dari Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini, saya yakin akan mungkin selesai satu pertemuan. Ada di Masjid di Palem Sabi itu, itu berbulan-bulan itu bahas kasus per kasus. Nah, izin saya minum dulu ini. Silakan. Alhamdulillah. Nah, masalah atau problem pertama dalam waris adalah ketika mereka menyamakan hak perempuan dan laki-laki dibagi sama rata. Betul? Bapak Ibu sering menemukan kasus seperti ini. Dan biasanya yang kemudian menuntut pembagian antara laki-laki dan perempuan itu sama rata dari orang-orang muslim yang mengaku dirinya ini memiliki intelektualitas dan akademis yang sekolahnya katanya udah tinggi, ya. Sehingga kemudian mereka langsung menyatakan udah bagi rata. Sering menemukan kasus seperti ini. Baik. Padahal ilmu waris ini langsung Allah turunkan, langsung Allah bagi, langsung Allah tentukan. Siapa yang lebih adil dari Allah? Siapa yang lebih adil dari yang maha adil? Antum bayangkan kalau hukum waris ini Allah nggak atur, Allah biarkan manusia sendiri yang atur, apa jadinya? Udah diatur aja ribut, apalagi gak diatur. Iya kan? Orang tuh sampai bunuh-bunuhan gara-gara masalah waris. Padahal sudah ditentukan, sudah diatur, ayatnya sudah diturunkan. Termasuk hak laki-laki dan perempuan itu juga sudah diatur. Langsung kemudian Allah turunkan ayat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Allah wasiatkan kepada kalian pembagian anak laki-laki bagiannya itu sama dengan 2 kali bagian anak perempuan. Ya. Makanya kadang pembagian waris sudah dilakukan. Secara Islam enggak. Secara kekeluargaan katanya. Terus udah kita bagi rata aja semuanya. Allahu Akbar. Ingat, idza mata ibnu Adam inqata'ahu amaluhu illa min salat. Kalau ada seorang anak Adam dia meninggal, amalannya putus semua. Oh, putus. Dia masih bisa sholat? Gak bisa. Dia masih bisa haji? Dia masih bisa baca Quran? Hanya satu hukum syariat yang masih bisa dijalankan oleh mayit. Apa itu? Jika warisannya dibagi sesuai dengan syariat Islam. Tuh. Hanya itu. Ya. Makanya agak fatal jika kemudian orang-orang mereka membagi waris menyamakan bagian laki-laki dan bagian perempuan. Jadi itu satu. Yang kedua, kasus yang sering kemudian ada di tengah masyarakat adalah bagi waris saat sahibul mal atau pemilik hartanya masih hidup. Anak minta harta warisan dari orang tua, padahal orang tuanya masih ada. Ingat, harta warisan adalah harta yang menempel pada diri mayit ketika dia meninggal, dan itu disebut tirkah. Ya. Ketika dia belum meninggal, tidak ada yang namanya warisan. Jelas Bapak Ibu? Nah, ini sering kejadian. Ya. Jadi ketika orang tua meninggal, anak yang dulu ketika masih hidup orang tua dia sudah minta bagian waris,
Ketika orang tua meninggal, ahli waris yang lain bilang, kamu udah gak kebagian. Kan waktu orang tua masih hidup, kamu udah dikasih. Gak bisa. Tetap dia dapat. Kenapa? Waktu orang tua masih hidup tuh gak ada yang namanya waris. Yang ada itu hibah. Ya. Makanya banyak yang kemudian salah kaprah juga tentang wasiat dan hibah yang insya Allah nanti kita akan bahas secara sendiri. Contoh hibah, ya, orang tua mengatakan, nah, nanti rumah ini untuk kamu. Qadar Allah, orang tua meninggal. Pertanyaannya, hibahnya sah atau tidak? Sah. Baik. Syarat sahnya hibah adalah terjadinya qabd. Qabd itu adalah serah terima. Jadi kalau orang tua bilang, nah, rumah ini untuk kamu, terus orang tua ngasih sertifikat, berarti itu sudah sah. Tapi kalau orang tua dia masih ucapan saja, dia masih lafaz saja, belum dieksekusi, belum diserahkan, maka ketika orang tua wafat, itu dia masuk harta waris. Ini sering terjadi. Yang kedua, wasiat. Kasus yang pernah kami tangani, orang tua wafat, terus anak yang paling tua dia bilang begini, dulu ayah wasiat rumah ini nggak boleh dijual, rumah ini milik saya. Sah atau tidak? Kenapa? Ahli waris nggak boleh terima wasiat. Ahli waris nggak boleh dapat wasiat. Wasiat itu hanya boleh diberikan kepada non ahli waris. Ya. Makanya nggak boleh. Ya. Contoh, siapa yang boleh dapat wasiat? Anak angkat. Ini wasiat ini al-wasi untuk menyambung. Misalnya bapak ibu punya teman baik benar, atau punya saudara yang mana saudaranya ini dia nggak masuk dalam ahli waris, tapi bapak ibu tuh pengen banget, ya Allah, kalau misalnya suatu saat saya nggak ada, saya pengen dia ikut merasakan harta saya. Nah, itu lewat wasiat. Lewat wasiat. Itu pun nggak boleh lebih dari 1/3. Nggak boleh lebih. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya uang 1M, berapa yang bisa diwasiatkan? Maksimal itu. Maksimal. Ya. Oke, tapi nanti hibah dan wasiat kita bahas sendiri. Kita akan bahas sendiri. Malam ini kita masih muqaddimah. Ya. Kita masih muqaddimah. Nah, bahkan hibah menjelang kematian itu, ya. Misalnya ada orang dia udah sakitnya ini udah parah, ya. Udah menjelang sakratul maut, terus dia hibah, itu pun dianggap sebagai wasiat nanti. Ya. Nah, makanya nanti kita akan bahas hibah kepada anak-anak kira-kira gimana Ustaz? Sama ratakah atau tidak? Bagaimana menurut pandangan madhab? Madhab mana yang pandangannya harus sama rata? Mana yang kemudian harus adil atau yang harus pakai hukum waris juga? Karena ada madhab yang pembagian hibahnya itu perempuan 1, laki-laki 2.
tua. Dan ini cukup fatal. Ya, misalnya begini contoh. Anak saya ada 3 misalnya. Ya. Anak pertama udah nikah, saya kasih dia rumah. Oke. Anak kedua kuliah, saya kasih dia mobil. Anak ketiga kebetulan masih SD, ya, belum dikasih apa-apa, ya, kasih sepeda, masih SD. Tiba-tiba ayah ini meninggal, terjadi konflik. Meninggalnya saat ini anak misalnya sudah SMA, yang kakaknya tadi dapat rumah, yang tadi dapat mobil, dia belum dapat apa-apa. Terjadi konflik, maka dia menuntut saya harus dapat harta waris lebih banyak. Kenapa? Kan kamu sudah dapat rumah, kan kamu sudah dapat mobil. Tidak, tetap bagi sesuai waris. Makanya nanti kita bahas apa yang seharusnya dilakukan. Ya, kenapa? Karena ini bisa menimbulkan konflik di antara ahli waris, betul? Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan berikut. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, jadi sudah berapa tadi? Berapa tadi? 3. Baik. Sekarang yang keempat, menunda pembagian waris. Betul? Saya pastikan yang hadir pada malam hari ini, yang orang tuanya sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, sampai hari ini belum dilakukan pembagian waris. Betul? Alasan apapun yang Bapak Ibu pakai di dalam penundaan pembagian waris, itu cuma 2 kemungkinan. Satu salah, yang kedua salah banget. Cuma 2 itu doang. Alasan apapun yang digunakan itu tidak ada yang bisa membenarkan penundaan pembagian waris. Ya, ini penundaan pembagian waris. Ya, misal dia tunda, otomatis satu pihak menguasai harta waris. Oke? Nah, mereka belum melakukan. Ini ahli waris yang lain kebetulan belum dibagi, udah meninggal duluan. Oke, dia punya anak, anaknya ini masih kecil, statusnya anak yatim. Ini yang lagi nguasain aset waris yang belum dibagikan, status dia makan harta anak yatim. Dan itu termasuk akbarul kabair, dosa besar di dalam Islam. Makanya kadang ini hal-hal kayak begini dianggap sepele, padahal fatal sekali. Ya. Padahal sebenarnya sederhana, Bapak. Pembagian waris itu bukan berarti penjualan aset. Pembagian waris itu kumpul semua ahli waris, oke? Dibagi saham-sahamnya itu diumumkan saat itu. Dengan ini kami umumkan, ya. Misalnya ibu sebagai istri dari ayah dapat 1/8, ya. Saudari perempuan kita dapat 1/1 asabah. Saudara laki-laki berapa dapat 2/1. Tinggal dicari pecahannya, umumkan. Oke? Semua langsung, oh jadi jatah saya, dicontoh misalnya, oh jadi jatah saya 3/4. Oh jadi jatah saya sekian. Sudah selesai, beres. Apa susahnya? Nanti aset itu dia laku baru 5 tahun, yang penting pembagiannya sudah selesai. Cuman karena mindset kita ini bagi waris berarti jual aset, akhirnya nunggu aset terjual baru waris dibagi. Walhasil ketika dia terjual 20 tahun, baru dibagi 20 tahun. Tertundanya selama itu. Ya. Makanya Bapak Ibu, ya, itu
Bagi waris itu adalah kita itu membagikan hak kepemilikan kepada ahli waris. Nah ini yang kemudian penting untuk kita sampaikan. Karena mindset kita tuh bagi waris berarti jual aset. Gak usah tunggu aset itu terjual. Sebelum terjual sudah melakukan pembagian. Ya. Saya izin minum dulu. Silakan. Aus di sini. Bahas waris. Jadi saya itu tadi makan itu apa? Jambu itu asam. Waduh, makanya sebelum mulai tadi wah ini agak-agak sedikit ini ya. Gitu ya. Nah, jadi penundaan waris ini sering terjadi. Padahal sederhana. Kumpul ahli waris, ya, berapa hak-haknya, sampaikan kepada semua, udah terima, beres. Alhamdulillah, saya menerima aturan hukum Allah yang sudah ditetapkan. Selesai. Kalau itu sudah selesai, monggo silahkan. Hukum manusia mau diterapkan, silahkan. Yang penting hukum Allah dulu ditunaikan. Ini belum apa-apa sudah bagi rata. Iya. Udah, kita nggak mau pusing-pusing kan? Kita nggak mau ribut-ribut, bagi rata aja. Fatal Bapak Ibu. Itu namanya melanggar hudud aturan yang sudah Allah tetapkan. Makanya hukum Allah dulu dijalani. Hukum Allah sudah beres, namun ke hukum manusia. Nah, makanya biasanya nih, ya, dalam hal waris ini, yang hadir tuh hanya ahli waris, hanya ahli waris. Pasangan biasanya kita suruh tunggu di luar. Ini masalah ahli waris. Kenapa? Karena kadang-kadang mohon maaf nih. Kadang-kadang ya pasangan hidup ikut campur juga. Ya, kan biarkan mereka kakak beradik menyelesaikan. Itu lebih aman. Ya kalau kemudian nanti ada yang masuk, nah ini bahaya. Ya, nah, sudah berapa itu? 5. Ya, jadi menunda pembagian waris ini itu punya kemungkinan yang agak berat. Kenapa? Kalau ditunda, ya, penundaan ini dilakukan tanpa kemudian persetujuan satu pihak saja, maka potensi memakan harta anak yatim itu sangat besar. Ini bahaya, serem. Makan harta anak yatim itu ini fatal, akbar kabair. Ini dosa besar. Sebesar-besarnya dosa itu termasuk diantaranya adalah memakan harta anak. Ya, makanya kita suka nasihatin. Ya, jangan. Ya, ada yang pembagian warisnya itu baru puluhan tahun dilakukan, sementara ahli waris yang lain itu udah wafat. Ya. Nah ini makin sulit, semakin lama semakin sulit. Kenapa? Karena nanti yang saya sampaikan tadi, penentuan status harta itu, ini butuh ahli waris yang hidup pada saat almarhum meninggal. Karena kami itu harus tabayun. Ya. Ini hartanya, status hartanya mana aja nih yang waris? Tanah ini. Tanah di sini. Dan ini sudah butuh kejujuran sudah. Ya. Contoh, ada satu kasus. Dia almarhum punya tangan kanan. Almarhum itu dulu beli aset tahun 70. Sebidang tanah 30 hektar. Asetnya banyak. Atas nama tangan kanannya tersebut.
Bapak Ibu bayangkan sekarang sudah 2024, 25. Kasus ini terjadi 2022. Saat itu jika dia mengatakan ini milik saya, siapa yang bisa bantah? Ini kan kita lagi penentuan status harta ya. Tapi orangnya datang, dia bawa suratnya, dia bilang apa? Ustaz, ini bukan punya saya ini hanya numpang nama aja. Ini punya almarhum. Oh Masya Allah, itu orang baik. Itu orang baik. Kalau saat itu dilakukan penundaan, beliau yang atas namanya ini meninggal, anak-anaknya mengklaim bahwa itu milik mereka, selesai, habis. Maka penundaan pembagian harta warisan itu efeknya bisa menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Ya, makanya cepat-cepatlah dibagi sebelum kemudian nanti ini menimbulkan efek yang berat. Ya seperti harta dikuasai oleh istri. Nah ini juga masalah. Ya, jangan kemudian istri ini dia menyangka bahwa kalau anak-anaknya masih kecil, bisa dia sebagai walinya dia menguasai harta tersebut. Tapi kalau anak-anaknya sudah besar, dia nggak mau bagi. Kekeh dia nggak mau bagi. Ini juga statusnya dia memakan harta orang lain. Makanya tuh agak fatal. Apa susahnya mereka kumpul, lakukan pembagian, tahu haknya, terus anak-anaknya ibu, kami rela, ikhlas, ibu yang menguasai, silahkan. Kan berarti merelakan hak masing-masing, kan? Selesai. Ya, nah. Sudah berapa ya? Sudah? Nah, baik. Sekarang yang ketujuh, Bapak. Yang ketujuh ini, kadang-kadang kita menemukan bahwasanya ya, ada pembagian waris berdasarkan ukuran, berdasarkan pertimbangan suka nggak suka. Nah, ada. Ya. Ini anak yang paling tua ini dulu bandel katanya. Dia nggak pernah berbakti kepada orang tua katanya. Dia nggak pernah kemudian bantu orang tua katanya. Maka atas pertimbangan itu dia nggak dapat. Betul? Ada ya? Ada yang kemudian si ini nggak usah dikasih. Kenapa? Dulu nggak pernah dia itu bantuin waktu orang tua sakit. Udah, akhirnya nggak dapat. Ada juga anak yang menuntut hak lebih banyak gara-gara merasa bahwa dia punya kontribusi yang besar kepada orang tua semasa orang tua hidup, dan ini sering terjadi. Rumah ini saya ambil, kenapa? Dulu waktu orang tua sakit, biayanya semua dari saya. Jadi antum birrul walidainnya pakai hitung-hitungan. Ini pernah terjadi. Dia bilang, saya harus dapat lebih banyak. Kenapa? Kan waktu ibu sakit 2 tahun saya yang rawat. Oh begitu. Jadi begini saja, ibu merawat orang tua sehari dibayar berapa? Sehari dibayar berapa? Nanti kita kalikan 2 tahun. Ini aset terjual, kita bayar ongkos untuk merawat ibu, baru waris dibagikan. Langsung diem langsung. Gak boleh kita tuh pakai pertimbangan seperti itu tuh gak boleh. Ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, tetap. Mau dia dulu waktu orang tua hidup, misalnya dia nggak berbakti,
mau dia paling banyak merawat orang tua, itu nggak bisa dijadikan alasan bahwa dia dapat porsi paling besar. Tetap kembali ke hukum Allah. Itu nggak bisa. Ya, makanya kita kadang-kadang ya, itu sering terjadi di tengah masyarakat. Oh, nanti dia dulu tuh dia yang merawat orang tua, maka dia dapat lebih banyak. Oh, ini dia dulu dia bandel. Kenapa? Dulu dia ngabisin duit orang tua, udah nggak usah dikasih. Itu sering terjadi. Ya. Kemudian masalah yang sering terjadi, kadang dibagi berdasarkan kebutuhan. Kasihan nih, adik kita paling bontot, belum kerja, lagi susah. Ya, kita kasihlah dia lebih banyak. Ini kakak yang paling gede, ini hartanya udah banyak nih. Banyak gak usah kasih apa-apa, dia udah punya banyak duit. Itu juga salah. Mau dia duitnya banyak, tetap dia dapat sesuai dengan haknya. Mau dia lagi kurang, tetap dia dapat sesuai haknya. Nanti kalau sudah dibagi semua haknya, monggo silakan. Ya. Saya sudah tahu hak saya, kemudian saya melakukan pelepasan hak, saya ikhlas. Udah, nggak apa-apa. Ya, kasih aja dah. Ya. Punya saya kasih buat adik saya. Nah, ini boleh. Tapi jangan langsung ujuk-ujuk bagi berdasarkan apa? Kebutuhan. Ya, nah kadang itu tuh sering terjadi. Ya. Pernah terjadi pembagian waris Bapak Ibu sekalian. Jadi kebetulan memang abahnya ini sukses. Maksudnya sukses itu ya rezekinya bagus lah. Ini tanahnya dijual, ya. Waktu dijual, ya. Mereka tuh nggak menghubungi lagi abangnya ini. Alasannya apa? Udah dia duitnya banyak, udah dia gak butuh yang kayak ginian. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bertahun-tahun kemudian baru kemudian dikasih tahu ke abangnya bahwasanya itu tanah sudah dijual. Akhirnya ketika dikonsultasikan, kami katakan ini bukan karena dia butuh atau tidak butuh, tapi ini hukum Allah, harus ditunaikan, ini haknya. Antum nggak boleh begitu saja menghilangkan karena berdasarkan kebutuhan. Itu nggak boleh. Dan ini juga kemudian masalah yang sering kita temui. Makanya lagi-lagi, ya kalau masalah perhitungan udah baku, aturannya sudah jelas, itu final. Tapi yang paling justru muncul banyak masalah adalah itu yang tadi saya bilang, penentuan status harta. Oh, ini paling banyak. Ya, misalnya almarhum meninggal, terus tiba-tiba dia dapat bantuan dari perusahaan. Taruhlah perusahaan ngasih bantuan kepada dia, ya. Apa misalnya uang duka, ya. Saya tanya, uang duka ini harta waris atau tidak? Harta waris atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena dia tidak menempel pada diri almarhum ketika almarhum wafat. Jelas Bapak Ibu? Tirkah atau harta waris adalah harta yang menempel pada diri almarhum ketika dia wafat. Sementara uang duka adalah uang yang baru muncul ketika dia meninggal, maka itu bukanlah harta waris. Nah, ini harus diperhatikan. Ya. Tapi nanti insya Allah itu
itu akan kita bahas di pertemuan berikut. Ini malam ini masih mukadimah, udah jangan ngegas dulu. Kita slow dulu. Makanya karena mukadimah jangan banyak-banyak katanya. Mukadimahnya udah berat. Insya Allah nanti baru akan kita bahas. Ini kita belum bahas hibah, belum bahas wasiat ya. Nanti kita akan bahas tentang hutang piutang mayit ya. Nah, ketika dia meninggal kira-kira apa yang dilakukan? Kalau dia punya piutang atau kalau dia punya hutang ya. Nah, karena itu juga akan berhubungan dengan baik, saya persilahkan jika ada yang mau bertanya, kita langsung diskusi. Silakan Ibu kalau sekali ini udah mulai ada pendalaman kasus ya Ustaz ya. Boleh. Kasus cerita dulu. Oh, boleh. Silakan. Ini ada 3 orang. 4, 5. Dari awal dulu sini. Dari sisi kanan Ustaz ya. Oh, dari kanan dulu ya. Nanti dia perputar. Boleh. Siap. Tes, maaf Ustaz, tiba mengurangi rasa hormat dari kaki Oh, saya lagi. syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ini kan belum bicara pembagian ya Ustaz masih. Nah ini, saya mau tanya, misalkan seandainya suami istri menikah dari awal dari kondisi susah lah gitu ya. Terus dia sama-sama bekerja, terus dia menghasilkan harta berdua, Baik. suami kerja, istri kerja. Baik. Yang dinamakan waris itu kita mulai dari mana? Misalkan suami meninggal atau istri meninggal. Baik. Nah, suami meninggal apa udah jatuh semua harta itu jadi waris atau istri yang Tunggu istri juga meninggal. Oke, satu. Kedua, pertanyaan apabila seandainya bapak sama ibu naik pesawat, tiba-tiba kecelakaan, Baik. jatuh itu pesawat. Kita kan nggak tahu siapa yang meninggal duluan, bapak atau anak. Baik. Kalau bapak duluan mungkin anak dapat waris gitu kan. Kalau anak yang kita nggak tahu lah. Kira-kira bagaimana? Terima kasih. Tanya dulu deh. Saya jawab dulu ya. Takutnya kalau nanya saya lupa. Baik. Istri dan suami kerja dua-duanya. Ya. Yang wajib kerja itu suami atau istri? Suami. Nafkah itu wajib. Makanya ar-rijal qawwamuna 'alal nisa. Rijal laki-laki berasal dari bahasa Arab rajul yang berarti kaki. Karena dia yang melangkahkan kakinya untuk mencari nafkah, maka dia disebut rijal. Nah sekarang dua-duanya kerja, sehingga hartanya itu adalah harta percampuran antara suami dan istri, dan sudah nggak bisa dipisahkan, nggak bisa diidentifikasi, betul? Ya. Jadi rumah belinya berdua nih, ya. Udah nggak bisa kehitung, nggak mungkin kan? Misalnya kata istri, ruang tamu punya saya ingat gitu ya. Dapur punya kamu. Ini udah nggak bisa, ini udah ikhtilafnya ini udah nggak bisa dipisahin lagi. Oke, maka dilakukan namanya islah. Islah itu bagi dua, 50-50. Kalau misalnya suami meninggal duluan, yang dibagi warisnya itu hanya setengah dari harta itu. Gitu. Ya. Kalau meninggal istrinya duluan, berarti yang dibagi adalah setengah dari harta tersebut. Karena harta itu didapatnya berdua.
Ya, bagi seorang wanita itu semua hartanya itu diakui kepemilikannya dalam Islam. Harta istri, harta, saya ulang, harta istri, harta suami, harta, hutang istri, hutang, mereka konsentrasinya tinggi. Emang hutang istri, hutang suami, hutang suami, hutang. Nanti lah kita bahas bab hutang piutang. Ya. Nah, jadi harus bagi dua dulu. Bagi dua baru dibagi. Kenapa? Karena hartanya didapatkan berdasarkan harta bersama. Yang kedua, suami istri nih. Suami mana? Soal jatuh, kita nggak tahu siapa duluan yang meninggal. Baik. Gak bisa tergambarkan siapa duluan yang meninggal ya, karena dua-duanya saling mewarisi. Kalau anaknya meninggal duluan, maka jika anaknya ini sudah punya harta, maka ayahnya dapat waris. Jika ayahnya meninggal duluan dalam kecelakaan itu, maka anaknya dapat waris. Tapi karena kejadiannya bersamaan di waktu yang sama, maka kemudian sama-sama saling nggak mewarisi. Karena dua-duanya meninggal kan, kalau dia meninggal sebelum mayit, maka dia terhalang. Ya, kalau dia duluan meninggal, karena yang ahli waris itu adalah sesiapa yang hidup di saat ahli waris meninggal. Ya, maka dua-duanya tidak lagi saling mewarisi. Ya, karena kita nggak bisa tahu Pak siapa dulu. Kan kejadiannya itu pesawat jatuhnya itu bersamaan. Berarti yang dapat bagian siapa? Yang masih hidup dari ahli waris kedua orang ini. Jadi cucu nggak dapat ya? Udah nggak dapat. Cucu. Anaknya anak hanya dapat dari bagian ayahnya saja. Tapi kalau bagian dari ayahnya, berarti dia terhalang dari paman-pamannya yang lain. Ya. Nah, ini nanti insya Allah kita bahas juga. Ya. Baik. Biar lebih cepat kita pindah ke Sudah terwakili. Oh, sudah terwakili. Jadi cepat. Berarti sudah terwakili tadi ya. Betul. Itu yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Ustadz. Ini mengenai anak angkat. Baik. Ya. Jadi anak angkat ini statusnya sudah tertera di dalam kartu keluarga. Baik. Ya. Jadi proses anak angkat ini pada saat suami dan istri tidak mempunyai seorang anak. Baik. Berembuklah mereka untuk mendapatkan sudah bertahun-tahun berumah tangga nggak dapat anak. Jadi dengan diangkatnya anak, dia mengambil anak dari bayi, usaha mereka itu bertambah maju. Ya, maju sampailah tumbuh dewasa ini anak. Dalam perjalanan hidup, istrinya meninggal. Istri yang meninggal, ini udah berkecupan lah semuanya ini dia. Suaminya berarti suaminya nikah lagi, kan? Dan punya anak, dapat anak lah dari istri yang ini. Jadi perhatian ini berkurang akhirnya kepada anak. Ini merasa dia berkurang lah sesudah dapat punya anak dari istri yang baru ini. Ya, yang kedua.
Jadi anak ini merasa perhatian orang tuanya berkurang. Akhirnya dia banyak menyendiri. Kira-kira ada nggak hak dia untuk mendapatkan suatu saat nanti orang tuanya yang meninggal? Gitu. Siap. Ya. Baik. Satu lagi Pak Ustaz. Bisa satu lagi nih. Boleh? Boleh. Boleh satu lagi ya. Silakan. Ini seru nih kalau masalah waris nih Ustaz. Jadi ada suami istri menikah dan mempunyai anak, cerai Pak Ustaz. Pisahlah mereka, bisa hidup ini, bisa hidup, punya anak 4 lah, punya anak 4, ya, punya anak 4, itu sudah clear pembagian harta begini lah. Bukan pembagian waris kan, masih Ya. hidup sendiri. Harta Jadi, begini. ya. Berjalannya waktu, sesudah pisah, suaminya ini menikah lagi dengan janda. Baik. Janda anak 5. Iya. Iya. Jadi menikah lagi-lagi ini dengan janda, menghasilkan anak ini Pak Ustaz. Ya. Menghasilkan anak dua ketiga dari dia menikahi janda. Anaknya dari janda ini berapa? 4. 5 sorry Pak Ustaz. 5. Ini jadi makin luar soalnya. Maksudnya saya ulangi lagi. Dia nikah pertama punya anak 4. Iya, punya anak 4. Terus nikah Pisah. sama janda. Pisah nih Pak Ustaz. Iya, dia pisah. Terus dia nikah sama janda. Janda punya anaknya 5. Ya. Oke. Ya. Terus dia punya anak dari janda ini 3. 3. Ya. Ini bentar dulu ini. Ini nanti kita mengalaminya. Nah, itu kan Pak Ustaz sambil berjalannya waktu meninggallah suaminya ini. Daerah pembagian anak-anak dari baik itu dari janda atau itu apakah dibagi semua itu bagaimana Pak Ustaz? Baik. Mungkin itu Pak Ustaz, makasih ya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawabkan nomor 2 dulu ini. Jadi seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, ya punya anak 4. Oke. 4. Nah, Bapak Ibu lupa kan? Nah, saya masih Enggak. Ya, anaknya 4. Iya kan benar. Iya, Pak. Nah, ini. Benar kan 4 ya. Cerai. Terus nikah sama janda, jandanya bawa anak 5. Oke. Itu udah masing-masing lah Pak Ustaz. Anaknya udah pergi mana-mana udah masing-masing. Iya, yang jelas 5 kan. Terus dari pernikahan ini punya anak 3. Oke. Bapaknya hampir lupa tadi mau bilang 2 teh. Berarti total anak dari beliau ini yang berhak dapat waris itu cuma 7. Anak dari pernikahan pertama dan anak dari pernikahan kedua plus istri dari istri kedua tadi. Jadi ahli warisnya itu cuma 8 orang. 4 anak dari pernikahan pertama, 3 anak dari pernikahan kedua plus istri. Jadi cuma 8 orang sudah. Jika dia punya orang tua juga, ini ayahnya ini jika dia masih punya orang tua, maka ahli warisnya jadi nambah. Kalau kedua orang tuanya masih hidup, berarti ahli warisnya ada 10. Makanya ini yang tadi saya sampaikan, pentingnya penentuan status ahli waris. Yang 5 anak bawahan itu gimana? Bukan ahli waris.
mereka nggak dapat. Tapi mereka bisa dapat wasiat. Itu pun jika dia berwasiat. Ya. Tapi kalau yang 5 orang ini dapat hibah, syaratnya ketika dia masih hidup. Jelas Pak ya? Kita ke kasus yang pertama. Seorang istri dan suami nikah, nggak punya keturunan. Akhirnya tabanna itu mengangkat anak ya, dari bayi. Ternyata di tengah jalan istrinya meninggal. Dia menikah lagi dan akhirnya punya anak. Ya. Dia khawatir nanti dia nggak dapat waris dari orang tua. Maka dia ini memang hanya bisa dapat hibah atau wasiat. Maka jika ayahnya itu ingin memberikan hibah kepada dia, wasiat kepada dia, jadi Bapak Ibu kalau punya anak angkat mau ngasih harta kepada dia, boleh pakai hibah atau wasiat. Karena jika Bapak Ibu itu meninggal, ya, maka nanti harta Bapak Ibu itu dia akan diberikan kepada ahli waris dari Bapak Ibu sekalian. Misal Bapak Ibu punya kakak beradik, maka itulah ahli waris dari Bapak Ibu. Ini anak nggak bisa dapat, tapi bisa dapat kalau dia berwasiat. Ya, seperti itu. Nah, nanti bab wasiat sama hibah insya Allah kita bahas di kesempatan berikutnya. Silakan ya. Oh, mau sini dulu. Oh, dalam dulu. Sini baru belakang. Siap. Ya. Iya, betul ke ibu ya. Ada nggak ibu ada yang bertanya? Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini walaupun belum ada pembicaraan tentang pembagian warisan, tapi alangkah baiknya saya tanya dulu ya Ustaz. Oh, mau nanya pembagian langsung? Sebelum Ustaz menyampaikan pembagian, saya tanya dulu, itu maksudnya. Jadi mau dibagi sekarang langsung? Ya, boleh. Ini Ustaz. Baik, saya sambil catat ya. Iya, yang saya jalani sendiri ya. Baik. Anak saya punya suami pertama meninggal ya. Punya anak 2 laki dan perempuan. Sebentar Ibu. Ya. Saya nggak dapat pertanyaan pembagian langsung. Ya. Punya suaminya punya. Suaminya meninggal, terus Anaknya 2 laki dan perempuan. anaknya 2 Laki dan perempuan. baik, 1 laki 1 perempuan ya. Ya. Baik. Terus pada waktu itu saya benar atau salah ini? Sebentar Ibu, suaminya itu masih punya ayah dan ibu? Iya, yang saya kontak. Nah ini harus saya tanya. Iya. Ada ayah ibunya ada? Suaminya itu Punya ibu. yang udah meninggal ya karena. Tapi waktu suaminya meninggal, ibunya masih hidup? Iya. Masih hidup? Masih hidup. Oke. Terus tiba-tiba ibunya meninggal. Oke. Ya, karena besan saya waktu itu udah janda gitu kan. Hmm. Terus tiba
tiba-tiba itu dia membagi warisan. Siapa? Keluarga dari Suami. ya. Mantu Ya. saya yang meninggal itu, terus mereka membagi warisan karena dia punyanya aset hanya rumah dan mobil, sehingga dijual semua. Waktu itu saya tanda tangan cucu saya itu terima ya, senilai saya nggak tahu pembagiannya bagaimana. Saya tanda tangan senilai 135 juta itu untuk belah anak. Pembagiannya saya kan nggak tahu, hanya ayahnya. Akhirnya uang itu kan saya simpan karena hartanya anak yatim. Saya juga takut kan. Terus selangnya anak itu pada kuliah, uang itu saya ambil untuk biaya kuliah itu bagaimana itu, apakah saya salah atau bagaimana itu untuk kuliah mereka gitu. Iya, sekian. Sementara sekian dulu. Dan ya, terima kasih Sama-sama. Saya tanya lagi, yang dibagi itu adalah harta warisan dari ibu dari menantu. Iya, dari betul kan? Iya. Jadi ibu ini punya anaknya kan anak perempuan ya. Ibu terima harta untuk cucu yang didapatkan dari warisan. Oke. Warisan bapaknya. Waktu itu yang dikuasai oleh ibunya. Oke. Baik. Nah, sebenarnya kalau mau ditelusuri lebih jauh, menantu ibu tuh nggak dapat bagian dari ibunya. Iya, kenapa? Karena dia wafat duluan. Justru suaminya anak ibu, menantu ibu di sini dalam catatan saya ini, ibu itu yang harus dapat warisan dari menantu ibu. Yang pertanyaan saya sudah dilakukan? Kita kan nggak tahu ya, saya di sini, mereka kan jauh di Jawa. Enggak, bukan. Maksudnya? Harta dari menantu ibu. Kalau dari suami dapat, kalau dari menantu itu masih utuh rumah itu. Nah, waktu menantu ibu meninggal, ini sebelum kita naik ke atasnya, waktu menantu ibu meninggal, itu besan ibu tuh punya hak waris di situ. Yang pertanyaan saya, sudah diserahkan saat itu? Belum, masih karena mereka begini Ustaz, mereka itu ya, secara dengan kesepakatan kakak-kakaknya memang mereka kan pada mampu gitu ya. Terus yang tadi Ustaz bicarakan karena pada mampu gitu, terus begini ini rumah yang memang rumah itu dulu ya saya nggak salah sih, saya beli maka saya Gimana itu? Saya beli rumah di Sina itu, terus berhubung suami istri, kata anak saya atas nama Mas Ibron aja gitu kan, ya udah nggak apa-apa kita dengan. Jadi rumah itu ibu yang ngasih. Yang beli. Berarti rumah itu bukan punya mantu. Oke. Baik. Tapi mantu punya harta apa ketika dia meninggal? Ada? Gak punya apa-apa karena dia kan terus bertahun-tahun. Oh, ya, baik. Sampai 5 tahun. Baik. Sehingga pekerjaan pun Tidak ada. mengeluarkan dia ya, Baik. dia jadi beban saya gitu, istilah bukan beban sih ya, beban. Baik. Sampai 5 tahun gitu. Baik. Iya, ya gitu. Berarti ini secara ini saja bahwa almarhum meninggal tidak meninggalkan harta apapun ya. Karena kalau dia meninggalkan harta berarti ibunya dapat. Ibunya dapat. Nah sekarang pertanyaannya adalah ketika ibu tanda tangan dapat harta bagian waris. Nah, ini menantu ibu tuh wafat duluan. Udah wafat Ya, yang berarti kalau bicara waris dari bab ibunya, menantu ibu tuh nggak dapat. Iya,
Kenapa? Karena wafat duluan. Ingat, siapapun yang hidup ketika mayit ini meninggal, maka dia ahli waris. Kalau dia meninggal, maka dia terhalang. Ya. Saya tidak ini sampai ke atas lagi gimana pembagiannya. Saya langsung ke pertanyaan ibu aja ya. Karena kalau mau ditarik sampai ke atas tuh banyak yang harus diklarifikasi. Ya. Saya berasumsi uang itu adalah bagian menantu dari ayah. Dari ayah ya. Kemudian sekarang ibu pegang dan nanti dipakai untuk biaya kuliah mereka. Monggo silakan. Ibu di sini berarti sebagai wali dari kedua cucu. Menyelamatkan gitu karena Iya, ibunya nggak apa-apa. mau megang ya. Iya. Nanti ibu pergunakan untuk mereka kuliah. Iya. Itu tidak mengapa. Insya Allah. Seperti itu. Iya. Wallahu Berarti selamat kita ya. aman. Iya. Makasih Ustaz. Sama-sama. Ya dunia akhirat kita selamat. Amin. Amin, amin, amin. Insya Allah. Pertanyaan. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya kaitannya tadi hibah. Kalau hibah ini dilakukan pada saat yang orang tua adalah masih hidup, Iya. apakah harus mendapat persetujuan semua ahli waris atau sesuai yang kita inginkan saja? Baik. Contoh kita punya anak 3, kemudian kita memberikan kepada si A. Kemudian apakah si orang tua ini harus mendapat persetujuan ABC? Tiga-tiganya apa cukup ini? Yang pertama itu, yang kedua kaitannya dengan ahli waris. Pada saat salah satu meninggal, apakah dalam hal ini untuk pembagian waris itu bisa berdasarkan adat? Karena kadang-kadang kan ada beberapa dari ini tuh ada yang istilahnya ada dan sebagainya. Kalau tadi yang disampaikan kan hanya karena kebutuhan, karena ini dan sebagainya. Tetapi kaitannya adat tadi belum dibahas. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Apakah hibah harus persetujuan anak yang lain? Tidak. Kenapa? Karena orang tua dia adalah pemilik harta. Dia berhak tanpa harus meminta persetujuan. Tapi jika dia membagi tahu kepada yang lain, boleh, agar yang lain tahu. Ini sudah saya kasih, ini sudah saya bagi, ini sudah saya berikan. Tapi minta persetujuan enggak. Kenapa? Karena dia posisinya wahid. Wahid itu orang yang menghibahkan. Harta juga punya dia, milik tam, kepemilikannya sempurna. Jadi dia nggak harus persetujuan yang lain. Cuma nanti akan kita bahas adil, sama rata atau seperti apa. Insya Allah nanti kita bahas. Jadi nggak harus persetujuan itu ya. Yang kedua, pakai hukum adat. Kami sarankan hukum kekeluargaan, hukum adat kita dahulukan dulu hukum Allah. Kalau hukum Allah sudah beres, monggo silakan. Yang penting hak Allah kita tunaikan. Itu paling selamat. Ya. Sebelum hal yang lain kita masukkan di dalam pembagian, ini hukum Allah dulu ditunaikan. Ini paling penting. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Silakan. Ustaz, mengenai kepemilikan harta, contohnya kan kalau suami bekerja suaminya, tapi kan istri merawat gitu kan, dalamnya tetap bagus, bersih. Nah itu pembagiannya gimana, dalam berapa persen bagian ini? Baik. Jadi
istrinya nggak kerja ya, suami kerja, tapi istri kan merawat, istri yang memperhatikan suami, dapat berapa? Tetap ibu 1/8. Ya. 1/8. Tapi kalau misalnya suaminya udah ngasih ke istri, ya, misalnya dibeliin emas, dibeliin rumah lagi, dikasih semasa suami hidup, ya berarti itu rezeki istri. Ya. Begitu. Jadi segala pemberian suami kepada ibu-ibu waktu suami masih hidup itu milik ibu-ibu. Iya. Misalnya dia kasih rumah buat ibu, punya ibu. Ya. Kalau ibu bisa kemudian membuktikan bahwa ini suaminya, karena ada yang atas namanya, kita bilangnya itu cuma secara hukmi saja. Dia beli tapi atas nama, dia nggak ngasih, betul? Bu, atas nama ibu aja ya. Kemungkinan ini bukan ngasih tapi cuma atas nama. Maka ibu-ibu harus pastiin ini atas nama ngasih apa cuma numpang nama? Ngasih. Alhamdulillah. Begitu. Begitu. Wallahu a'lam. Sudah bisa bergeser ke ruang depan? Udah minggu tenang, nanti masih ada pertemuan, masih panjang kok ininya. Silakan nanti kasus-kasusnya silakan disiapkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada mungkin kasus juga ini Ustaz. Jadi ini suami istri, ya sama kerja. Nah kemarin pada saat kejadian COVID itu meninggal suaminya. Nah tapi mereka ini belum punya anak. Nah karena ini dia punya harta gitu ya, istri yang kerja, suami kerja, suami meninggal. Nah tapi saudaranya suaminya ini minta hartanya ke si istri. Istri baik. Nah karena dia bilang itu ada bagian dari mereka, sehingga dia minta punya rumah sama kendaraan atau berapa inilah harta itu tidak dijual, dan itu dibagi. Nah itu seperti apa ya Ustaz ya? Baik. Jadi ketika suami istri tidak punya anak, suami meninggal, harta bersama. Tadi yang Islam tadi ya 50-50. Keluarga dari suami minta karena mereka punya hak di situ. Bukan mereka minta, Allah yang kasih. Bukan mereka minta, tapi Allah yang ngasih buat mereka. Ini harus kita pahami dulu ya, bahwa itu memang hak yang Allah kasih buat mereka. Jadi ketika mereka minta hak mereka. Mau nggak mau, suka nggak suka, istri harus kasih. Itu senilai 50%. Jika memang dia bisa membuktikan bahwa ini harta perolehan bersama. Yang tadi yang kita katakan islah itu, ambil jalan tengah, kan nggak bisa diidentifikasi ya. Ya dua-duanya sama-sama kerja, rumah belinya bareng. Kalau istri bisa membuktikan, oh ini mobil saya beli sendiri, maka mobil nggak boleh dimasukkan, karena itu milik istri. Ya. 50%-nya itu yang dibagi, dan istri dia punya hak 1/8% dari enggak 1/8. Ya, kalau punya anak baru 1/8, tapi ini kan nggak punya anak, maka dia dapat, dia punya hak di situ. Ya. Intinya adalah dia tetap harus bagi kepada keluarga yang lain. Ya. Kenapa? Karena dia punya hak, mereka punya hak di situ.
Kadang nggak punya keturunan 1/6, kadang nggak punya keturunan. Kalau punya keturunan, ya berarti saudaranya yang lain nggak dapat. Nggak dapat 1/8 itu kecuali punya anak. Ini kan karena nggak punya anak, ya, seperti itu. Allah nanti kita kalau mau bahas lebih lanjut, saya akan tanya saudara dari suami itu, suaminya orang tuanya masih ada atau tidak? Nah, ini biar kita hitung lebih jelas ya. Mau saya hitung langsung? Boleh? Oh, makin malam ini kita. Enggak apa-apa, ya sekalian. Baik. Jadi suaminya ini punya ayah atau ibu? Wah, berarti nggak bisa hitung karena bapak sepertinya. Kalau sepertinya kita nggak berani, karena harus tabayun benar di sini. Karena kalau mau di ini bapak harus benar-benar tahu. Hafal saya nggak bisa. Saya kira bapak tahu ininya semua. Artinya kita nggak bisa kita nggak bisa menerka-nerka kecuali bapak benar-benar tahu tentang keluarganya semua. Kadang nggak bisa menerka-nerka ini ayahnya, anggap saja masih nggak bisa. Karena kalau memang mau kita hitung harus benar-benar saya tanya, misalnya laki-laki dia punya saudara laki-laki kandung ada berapa, saudara perempuan kandung ada berapa, nah, baru kemudian bisa kita hitung. Hafal, astagfirullah, istrinya dapat 1/4, ya, dari 50% istri dapat 1/4, yang sisanya itu, nah itu yang nanti dibagi kepada, misalnya dia punya saudara laki-laki, dia punya saudara perempuan, nah sisanya yang dibagi ke mereka. Seperti itu. Tapi ya, informasinya harus lengkap, harus jelas. Itu nanti belum hartanya apa saja, nilainya berapa, seperti itu. Tapi itu nanti di akhir, ya, biar jelas. Mudah-mudahan satu persatu bisa beres. Jadi biar bisa jadi pegangan. Allah. Silakan, ada lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa pertanyaan itu sudah ditanyakan oleh penanya, baik bapak-bapak maupun ibu. Alhamdulillah sudah Ustaz jelaskan. Namun ada beberapa hal yang perlu saya minta penjelasan tambahan, Ustaz, yaitu tentang penundaan pembagian waris. Tadi juga sudah di Ustaz jelaskan. Untuk penundaan ini berakibat menimbulkan beberapa masalah, terutama salah satunya tadi dijelaskan memakan harta anak yatim. Yang berikutnya mungkin ini juga belum Ustaz jelaskan, ini berdampak kepada siapa yang membayar zakatnya terhadap harta yang tertunda pembagiannya itu. Apakah ini ahli waris, para ahli waris atau bagaimana gitu. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, dampak kepada pewarisnya, Ustaz. Yang penundaan ini dampak dari pewarisnya, baik bagi penerima warisan, ya, maupun kepada ini ya itu yang pertama. Yang kedua yang masih tertunda juga, bukan ini yang perlu saya tanyakan juga, ini tadi kan sudah dijelaskan juga masalah hibah. Hibah itu kan diberikan kepada saat masih hidup, sedangkan wasiat diberikan saat sudah meninggal, gitu kan. Ya, ini kan syaratnya sudah ditentukan. Yang hibah ini mungkin
perlu saya tanyakan karena tadi belum dijelaskan. Ada ukurannya nggak Ustaz? Berapa persen misalnya gitu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi siapa yang membayar zakatnya? Zakat itu akan dibayar oleh masing-masing ahli waris jika harta warisannya sudah di tangan dia. Karena syarat zakat itu kepemilikan sempurna di tangan dia, nisabnya terpenuhi, haulnya terpenuhi, baru dia bayar zakat. Kalau sekarang warisannya belum di tangan dia, tertunda, ya taruhlah dia punya hak 200 juta di situ misalnya ya. Nah, tapi 200 juta itu belum sampai di tangan dia, maka dia belum wajib menzakatkan harta yang belum ada di tangan dia. Ya. Tapi gimana dengan aset rumah yang ditinggal? Apakah ada zakat terhadap aset rumah itu? Tidak ada zakat yang dikenakan bagi rumah tinggal. Ya. Nanti kawan-kawan kita bahas zakat. Ya, jadi begitu Pak ya. Jadi misalnya mereka tertunda, Ustaz ini saya hitung-hitung ini seharusnya saya sudah pegang 500 juta ini. Oke. Apakah kemudian setiap bulan, setiap tahun saya harus bayar zakat saya yang masih tertahan dari harta waris? Enggak. Kenapa? Karena syarat zakat itu adalah harta tersebut sudah di tangan kita dan dia sudah kepemilikan sempurna. Kalau waris yang masih tertunda, kepemilikan kita belum sempurna, dia masih tertahan. Yang kedua tentang hibah, apakah hibah ada persentasinya? Nggak ada, bebas. Mau 100% dia hibahkan, silahkan. Seperti itu. Allah. Tapi nanti insya Allah hibah ini akan kita bahas dalam pertemuan tersendiri. Silakan, ada lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Ini mungkin kasus Pak ya. Katakanlah saya nih Pak ya, rumah saya itu atas nama istri saya. Dan tanah itu memang dia beli atas nama dia, memang uang dia, uang dia masih gadis lah gitu kan. Nah, bangunnya itu dia uang dia pinjam dari bank. Nah, saya kewajiban sebagai suami waktu itu, oke kita bangun, tapi anak-anak saya yang biayai dan dapur saya tanggung jawab saya, uangnya itu dia bayar kredit Pak untuk bangun rumah. Nah, kalau misalnya suatu waktu nanti gitu kan ya, saya meninggal, dia meninggal, ini bagaimana cara pembagian warisannya Pak? Itu satu. Kedua, uang rumah ini kita misalnya kita hibahkan kepada anak itu gimana Pak kira-kira itu? Baik. Makasih Pak. Sama-sama. Status rumah itu jadi milik istri bapak. Karena satu, dia beli tanahnya, kedua dia cicil bangun. Nah, dia bangun, itu milik dia. Kalau bapak mau mewariskan, menghibahkan, maka anak bapak berapa? Tiga. Perempuan semua. Nah, ini sebenarnya bab hibah, tapi udah sedikit kita bahas di sini ya. Saran saya baginya adil. Rata. Karena ini nanti berkaitan sama baktinya ini anak kepada bapak dan ibu. Ya. Rasulullah itu kalau mendidik anak itu adil. Ya'dilu baina auladikum. Adillah terhadap anak-anak kalian. Ya. Kalau sampai kita hibah tidak adil, itu akan berpotensi terjadi konflik di antara mereka
dan ini berkepanjangan. Jadi saran saya singkat saja, hadirlah. Ya, mudah-mudahan Allah mudah. Seperti itu. Baik, sudah 9:30 ini. Masih ada? Masih ada ya. Silakan. Sudah ya. Waalaikumsalam. Kebetulan teman sekantor itu ayahnya baru meninggal. Dia gadis, punya adik perempuan, jadi mereka ibu, anak 2 perempuan dia. Nah, ayahnya ini punya saudara, ya, saudara laki-laki. Ya. Ada berapa orang saudara laki-lakinya? Saya tidak tahu, cuma kebetulan itu karena orang tua saya kebetulan baru saja meninggal, jadi saya banyak belajar waris gitu ya. Yang saya mau ketika saya kan kebetulan udah tinggal sedikit. Nah, ketika saya sampai mereka ke teman saya itu bahwa harus dibagi gitu ya. Nah, dia itu orang saya aja rumah itu aja masih saya tempatin gitu katanya. Udah ngomong-ngomong waris, nah kewajiban saya sama dia itu seperti apa gitu. Iya, betul. Ini gimana kan? Ya. Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, kalau ada dosa gitu kan, tadi Ustaz bilang ya, kalau ada dosa itu siapa tuh yang kena Ya, saya? baik. Misalnya kan ahli warisnya kan banyak kan, ada kalau seandainya dari pihak ayah dapat, berarti kan dapat waris. Nah, siapa yang berdosa di situ? Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Jadi memang ini selalu jadi alasan klasik. Kok udah ngomong-ngomong waris ya, biasanya tuh begitu. Jadi semacam jadi sesuatu yang sensitif. Ya, padahal kalau ada orang yang mengingatkan kita tentang waris, maka sambutlah dengan baik. Berarti itu orang saleh. Betul. Kalau ada ahli keluarga yang mengingatkan, abang, adik, yuk kita bagi waris orang tua, itu berarti orang baik. Kenapa? Karena dia ingin melaksanakan syariat Allah. Kalau ajakan seperti ini kemudian mengalami penolakan, kamu orang tua baru meninggal, atau misalnya dia bilang, pokoknya saya nggak mau, ya, ini harta begini begitu. Nah, ini justru yang jadi setannya yang ini. Mohon maaf ya. Kenapa kita? Karena biasanya dalam keluarga ada satu berkeinginan bagi waris sesuai syariat, tapi ada satu yang ngotot, nggak mau, bahkan mempertahankan pandangannya yang kira-kira berlawanan dengan syariat Allah. Sementara dia hanya punya 2 anak perempuan ya, yang berarti kemungkinan itu masih ada ya, misalnya suaminya ini punya kakak beradik, maka mereka tuh termasuk ahli waris, yang berarti mereka berhak. Mereka punya hak yang harus ditunaikan. Ya. Jadi nasihatin ibu. Tugas kita menasihatin. Yang penting ibu sudah menasihat, sudah mengingatkan, ya. Sudah menjadi hujah di hadapan Allah. Saya sudah mengingatkan. Ya. Jika mereka tidak mengindahkan, nah itu nanti urusan mereka dengan Allah. Ya. Siapa yang kemudian mendapatkan dosanya? Kalau almarhum dulu dia sudah mengingatkan, tolong harta saya dibagi sesuai dengan waris Islam, ya. Tapi kemudian ahli waris tidak membagi sesuai dengan waris Islam, maka ahli warisnya yang berdosa. Tapi pewaris tidak mendapat kebaikan dari pembagian sesuai syariat Allah. Ya, makanya orang yang tidak membagi sesuai syariat Allah ini biasanya orang yang enggak mencintai mayit yang
punya harta. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Oh, masih ada lagi? Hanya satu, Ustaz. Baik. Sedangkan ditinggalin oleh tadi anak atau istri. Baik. Apakah sementara mereka tidak ada uang susu? Istilahnya kan kalau bisa disusuki langsung bisa dibagi. Ya, Baik. karena mungkin sama-sama keterbatasan sehingga belum sempat, dan seandainya itu pun juga nggak tahu dibaginya, sehingga mereka mau kemana kalau ini harus dibagi. Baik. Masalahnya kadang-kadang sering terjadi seperti itu. Baik. Ya. Nah, tadi yang saya sampaikan, bagi waris bukan berarti jual aset. Silahkan dibagi hak kepemilikan. Setelah itu bermusyawarah kekeluargaan. Izin, yang penting kita sudah bagi hak masing-masing. Semua sudah tahu haknya, semua sudah dapat bagiannya. Sekarang kami izin tinggal di sini sambil menjualkan. Ya, kalau dia laku, ya, syukur-syukur. Kalau dia bilang udah nggak usah dijual, kami ikhlaskan, selesai. Yang penting hukum dulu dijalankan, jangan ditunda, disampaikan dulu. Seperti itu ya. Allah. Baik. Cukup sudah ya, Ibu Bapak sekalian. Nanti pertanyaan simpan aja, nanti kita masih ketemu lagi. Aman. Barangkali dari Bapak Ibu sekalian masih ada hal yang ingin ditanyakan, disimpan dan disiapkan untuk pertemuan mendatang, Ustaz ya. Insyaallah. Dan dikemas, dan barangkali dari saudara-saudara kita ke atas atau ke bawah yang mungkin bisa dilempar di floor ini supaya bisa menjadi suatu jawaban untuk keluarga kita. Amin. Baik, sebelum kita tutup kajian ini, mari sama-sama